mengungkap psikologi di balik perilaku bullying anak, faktor keluarga, gangguan mental, dan dampaknya. Pernahkah Anda berpikir bahwa perilaku bullying pada anak lebih dari sekadar masalah sosial atau perilaku nakal semata? Ternyata, banyak faktor psikologis yang mendalam yang mempengaruhi anak untuk terlibat dalam bullying, baik itu berasal dari diri mereka sendiri atau lingkungan keluarga mereka. Dalam video ini, kita akan mengungkap bagaimana gangguan mental seperti conduct disorder, ADHD, dan masalah psikologis orang tua berperan dalam memicu perilaku bullying pada anak. Dapatkah kita mengatasi masalah ini dengan pendekatan yang tepat? Mari kita simak lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana psikiatri membantu mendeteksi dan mengatasi masalah ini dari akar penyebabnya. Perilaku bullying pada anak seringkali dianggap sebagai masalah sosial biasa. Namun, dalam pandangan psikiatri, bullying bisa menjadi gejala dari gangguan mental yang lebih dalam, yang mencakup masalah psikologis, baik pada anak maupun orang tua. Psikiatri memandang bullying bukan hanya sebagai perilaku buruk, tetapi sebagai tanda adanya masalah psikologis yang memerlukan perhatian lebih. Mari kita pelajari lebih dalam bagaimana gangguan psikologis ini berperan dalam perilaku bullying. Conduct disorder adalah gangguan yang seringkali dikaitkan dengan perilaku bullying. Anak yang mengalami gangguan ini sering melanggar norma sosial tanpa penyesalan, menunjukkan pola perilaku yang agresif dan merusak. Anak-anak dengan conduct disorder seringkali tidak merasa bersalah atas tindakan mereka, yang membuat mereka lebih cenderung melakukan bullying tanpa perasaan bersalah atau takut akan konsekuensi. Faktor keluarga memainkan peran yang sangat besar dalam pembentukan perilaku bullying. Anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang kurang mendukung atau penuh ketegangan cenderung mengembangkan perilaku agresif. Kurangnya kehangatan orang tua atau pola asuh yang tidak konsisten dapat mengarah pada pembentukan sifat callous unemotional pada anak, di mana mereka menjadi kurang empatik terhadap orang lain. Kekerasan dalam keluarga seringkali menjadi siklus yang berulang dari generasi ke generasi. Anak yang tumbuh dalam lingkungan kekerasan berisiko besar menjadi pelaku kekerasan saat dewasa. Studi menunjukkan bahwa anak yang menyaksikan kekerasan di rumah berisiko tinggi mengulangi pola yang sama, baik sebagai pelaku maupun korban kekerasan. Oppositional defiant disorder (OD) adalah gangguan yang sering mengarah pada perilaku bullying verbal. Anak dengan OD cenderung menentang aturan dan menantang otoritas. OD membuat anak lebih mudah marah dan sering berperilaku provokatif, yang meningkatkan kemungkinan mereka terlibat dalam bullying, terutama dalam bentuk penghinaan atau pelecehan verbal. Anak dengan ADHD cenderung impulsif dan sulit mengendalikan diri, yang membuat mereka lebih mungkin terlibat dalam perilaku agresif atau bullying. Tanpa bimbingan yang tepat, anak dengan ADHD bisa terjerumus dalam kelompok yang terlibat dalam bullying atau melampiaskan frustrasi mereka dalam bentuk perilaku yang merugikan teman-teman mereka. Gangguan mental orang tua, seperti depresi atau gangguan bipolar, dapat memengaruhi cara mereka mengasuh anak. Hal ini dapat menyebabkan anak merasa diabaikan atau terabaikan secara emosional. Orang tua yang memiliki gangguan psikologis seperti ini seringkali tidak dapat memberikan perhatian yang cukup pada anak mereka, yang dapat berkontribusi pada perkembangan perilaku agresif anak. Di banyak budaya Asia, kesehatan mental dianggap tabu untuk dibicarakan. Hal ini menyebabkan anak yang menghadapi masalah emosional tidak mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan. Anak-anak yang mengalami trauma, seperti kekerasan rumah tangga, seringkali tidak didiagnosis dengan tepat dan dianggap hanya sebagai anak nakal, bukannya mendapatkan bantuan yang mereka perlukan. Kadang-kadang, anggota keluarga yang tahu tentang kekerasan memilih untuk tidak bertindak, yang dapat memperburuk situasi dan memungkinkan perilaku bullying berkembang. Bystander effect, atau efek orang yang diam, sering terjadi dalam keluarga besar. Padahal, ketidakpedulian ini bisa menjadi pemicu terjadinya perilaku bullying. Bully victims adalah anak-anak yang menjadi pelaku bullying sebagai respons terhadap kekerasan yang mereka alami di rumah. Fenomena ini terjadi karena anak merasa tidak berdaya di rumah dan melampiaskan perasaan tersebut dengan menindas teman-teman yang lebih lemah. Screening faktor risiko sangat penting dalam mendeteksi akar penyebab perilaku bullying. Psikiatri perlu menilai apakah anak tersebut pernah menjadi korban kekerasan atau memiliki masalah psikologis lainnya. Dengan mengetahui faktor risiko sejak dini, intervensi yang lebih efektif dapat dilakukan untuk mencegah perilaku bullying semakin berkembang.
Jika perilaku bullying tidak ditangani dengan benar, anak yang terlibat bisa mengalami dampak jangka panjang, termasuk masalah perilaku yang lebih serius, seperti kepribadian antisosial dan keterlibatan dalam kriminalitas. Penting untuk memahami bahwa perilaku bullying pada anak dapat menjadi tanda dari gangguan mental yang berlanjut hingga dewasa jika tidak ditangani dengan tepat. Penanganan psikiatrik untuk anak pembuli sering melibatkan terapi keluarga, di mana orang tua juga dilibatkan untuk memperbaiki pola asuh dan mengelola stres. Psikiater bekerja dengan anak untuk membantu mereka mengendalikan amarah dan mengubah pola pikir agresif menjadi lebih positif. Terapi kognitif perilaku sangat efektif untuk membantu anak pembuli mengubah pola pikir mereka dan meningkatkan empati. Dalam terapi ini, anak-anak belajar bagaimana cara mengelola amarah mereka dan bagaimana bersikap lebih positif terhadap teman-teman mereka. Intervensi dini adalah kunci untuk memutuskan siklus kekerasan. Ketika anak mendapatkan bantuan yang tepat pada waktunya, mereka memiliki peluang lebih besar untuk berubah. Dengan dukungan dari keluarga dan profesional, anak pembuli dapat belajar mengubah perilaku mereka dan tidak melanjutkan pola kekerasan ini di masa depan. Apakah Anda mengenali tanda-tanda perilaku bullying pada anak? Jangan biarkan masalah ini berkembang lebih jauh. Segera cari bantuan profesional untuk memastikan anak Anda mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan. Jika Anda melihat perilaku bullying pada anak di sekitar Anda, jangan biarkan itu berlanjut. Konsultasikan dengan psikiater atau terapis yang dapat membantu mendeteksi masalah mendalam dan memberikan intervensi yang tepat. Setiap anak berhak untuk tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang dan dukungan, tanpa rasa takut atau tekanan.